Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ajar kami ya Roh Kudus, beri kami roh pengertian untuk mengerti apa yang kami dengar, dan dorong kami melakukannya dengan cepat. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah kami. Oleh karena kasih-Mu kami berada di tempat ini. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus berfirman-Lah yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Ada dua perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Ada perubahan di dalam Tuhan semakin baik, ada perubahan di luar Tuhan itu semakin merosot menuju kebinasaan. Tetapi kita akan terus berubah semakin baik, dimulai dari roh jiwa kita sampai kepada surga yang kekal. Haleluya. Itu sebabnya hanya dalam Tuhan ada harapan. Di luar Tuhan tidak ada harapan. Kita akan belajar hari ini bagaimana terus dibangun makin kuat. Gereja yang dibangun Tuhan adalah gereja yang kuat. Haleluya. Mungkin ambil yang terakhirnya dulu. Saya mulai dari Matius 16 ayat 18. Yang terakhir dari PowerPoint. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu. Ketika Tuhan bertanya siapakah anak manusia atau dirinya, kata orang dan kata murid-murid, siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau Mesias anak alam hidup. Dan Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh Petrus tentang pengenalan dia akan Yesus. Dan dia berkata, aku pun berkata kepadamu, kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Biasanya Tuhan panggil dia Simon Petrus. Sekarang Yesus panggil dia hanya Petrus. Itu tidak kebetulan. Karena Petrus itu berasal dari akar dasar kata Petra. Petra itu batu karang. Jadi Petrus ini berubah menjadi kuat seperti batu karang setelah dia mengenal Tuhan. Apa? Setelah mengenal? Kasih naikkan volume ini ku. Volume mic-ku naikkan sedikit lagi. Jadi setelah Petrus mengenal Tuhan, dari pewahyuan, dari Tuhan menyatakan dirinya karena dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hingga Tuhan menyatakan dirinya, sehingga Petrus mengenal Tuhan bukan sekedar kata orang, bukan sekedar dari kata-kata, dari sekedar pengajaran, itu tidak salah. Tetapi Petrus langsung mengalami pewahyuan secara pribadi. Petrus mengalami perjumpaan secara pribadi, sehingga dia mengenal Tuhan secara tepat dan akurat, tidak seperti kebanyakan orang mengenal Tuhan hanya karena ada yang mengajar dia, ada yang memberitahu dia mendengar kata-kata, dia mendengar pengajaran. Tidak sebatas itu, tapi Petrus sendiri mengalami pewahyuan, penyingkapan secara pribadi, tidak kepada semua orang, hanya kepada orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Allah secara pribadi, intimasi, pergaulan yang intim, ya. Maka dia boleh menjawab bahwa Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Sehingga Yesus berkata, engkau Petrus tidak perlu lagi Simon. Nah, Simon itu
seperti bulu yang diombang-ambing. Tapi Petrus itu kokoh, berasal dari kata Petra, batu karang. Batu karang itu sifatnya, meskipun dia ada di dalam laut yang mungkin tekanan yang begitu tinggi, mungkin sampai 3 km atau 1 km di bawah dasar laut, di situ ada tekanan yang begitu kuat, di situ ada arus yang begitu kuat, di situ ada dingin, di situ ada sesuatu yang saudaraku bisa menghancurkan dia. Namun batu karang itu tidak pernah hancur. Dan juga batu karang itu ada di tepi pantai di laut sana, yang terus-menerus dihantam oleh ombak yang keras, tetapi batu karang itu tidak runtuh-runtuh. Nah, seperti itulah Tuhan kalau bangun kita tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan, dan tidak terhancurkan. Haleluya. Karena Yesus bilang ada 2 macam dasar, kata Yesus ketika mengajar. Ada orang membangun rumah di atas pasir, itulah orang mendengar firman dan tidak melakukannya, apalagi tidak mendengar firman. Ya, dan dia bangunlah rumah dengan usaha biaya yang besar, dengan waktu yang mungkin lama dan konsep yang begitu hebat. Tapi ketika datang banjir, korban hujan melanda rumah itu, roboh, rusak hebat. Seperti itulah orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Lalu saudaraku adalah orang bijak, seumpama mendirikan rumah di atas batu karang, Petra. Maka datang juga ketika rumah itu sudah dibangun, tapi di atas batu karang, datang juga ombak, datang juga topan, hujan, banjir, tsunami menghantam rumah itu. Rumah itu kokoh karena dibangun di atas batu karang. Yesuslah batu karang kita, amin. Yesuslah dasar kehidupan kita melalui pengenalan akan Dia. Maka Yesus bilang, itulah orang yang bijaksana, yang mendirikan di atas batu adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi firman itulah yang akan membangun kita menjadi kuat. Amin. Karena manusia tidak bisa hidup hanya karena makanan jasmani, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah yang mendengar suara Tuhan. Jadi Petrus diubah sekokoh batu karang, dan dia berkata, di atas batu karang inilah, di atas kekokohan pengenalan akan Allah lah, aku bangun, aku dirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasai. Jadi masalah itu tidak masalah kalau kita tidak bermasalah. Haleluya. Maka kita harus dibangun. Jadi ketika kita terus menerima firman dan Roh bekerja, itu bukan mendatangkan masalah. Bisa saja masalah datang menghadapi kita, tapi kita tidak bermasalah, bahkan tidak tergoyahkan. Digoncang tapi tidak tergoyahkan. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Karena memang Tuhan ingin gerejanya menang lebih dari pemenang. Tuhan mau gereja ini menjadi bukti keberadaannya di muka bumi. Gereja manifestasi tentang penampakan Yesus secara real, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Maka kalau gereja yang semacam ini, cepat banyak orang bertobat percaya Yesus. Karena banyak orang yang belum terbuka rohaninya, atau belum lahir baru, atau belum mengenal Yesus, apalagi memusuhi Yesus karena tidak mengenal Yesus. Mereka butuh bukti. Mereka tidak tahu itu bahasa Alkitab, bahasa-bahasa rohani mereka tidak tahu. Secara rohani mereka buta, namun mereka punya pikiran, punya mata. Ketika mereka melihat, lalu mereka percaya, dan mereka membuka hati, lalu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, barulah dia terbuka mata rohaninya. Ya, jadi orang-orang di dunia sana hampir sama seperti Thomas. Tunggu kulihat dulu, kuraba dulu, maka aku percaya. Tapi kita lebih berbahagia walaupun belum kita lihat secara jasmani, tapi kita sudah percaya karena mengalami dia secara pribadi, secara roh. Amin. Jadi saudara, orang-orang dunia sana nggak percaya dia Yesus Tuhan, apalagi bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya Yesus atau beragama Kristen. Bahkan banyak yang anti kepada Yesus. Masa Yesus dibilang mereka Tuhan, padahal Yesus itu manusia. Nah, mereka nggak ngerti. Nah, kita yang mengenal Tuhan seperti Petrus,
Malah kita saudaraku akan menjadi bukti, menjadi saksi. Saksi itu adalah orang yang mengalami, melihat, merasakan langsung kejadian. Itu saksi. Dan Tuhan mau kita menjadi saksi Yesus. Amin. Maka waktu itu kita harus mengalami pribadi Yesus. Itu sebabnya kita disuruh mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan bertambah, bukan merosot saudaraku. Kerajaan Allah berlagi perubahan yang makin baik, pertambahan peningkatan, sampai menjadi kepala bukan ekor. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari terus Anda dibangun secara roh. Kembali ke nomor atas tadi. Jadi Tuhan mau membangun kita sebagai gereja. Gereja itu bukan organisasi, IPD, Pemulihan, IRC, bukan. Gereja berorganisasi, karena di pemerintahan ini harus ada, supaya jangan dianggap liar, harus terdaftar di pemerintahan. Lalu gereja berorganisasi, lalu kita bilanglah GPDI, secara khusus GPDI Pemulihan IRC. Haleluya. Tapi gereja bukan organisasi, cuma gereja berorganisasi. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kita orang-orang percaya yang dibangun menjadi bait Tuhan. Bait Tuhan, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Gereja itu sama artinya. Haleluya. Jadi Tuhan membangun kita gerejanya. Amin. Next. Jadi bait Tuhan itu adalah arti yang sama, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, gereja, tempat di mana Tuhan ada. Maka gereja itu adalah rumah. Ketika kita bicara rumah, di dalamnya ada yang tinggal. Dan rumah itu adalah keluarga. Ada bapak, ada anak, ada saudara-saudara di dalamnya, abang adik. Amin. Jadi gereja itu keluarga, bukan sekedar organisasi, bukan sekedar tempat kita tinggal, bukan. Gereja itu adalah keluarga. Oke? Keluarga itu ada polanya. Ya, dimana orang tua melahirkan anak, lalu anak-anak ini saudara punya tanggung jawab dan dididik, dibentuk, dilatih, diajar di rumah, sehingga semua anggota keluarga itu berfungsi di rumah itu. Maka orang tua membimbing anaknya, lalu anaknya disuruh membimbing adiknya, dan seterusnya. Maka pola itu sudah kita mulai terapkan. Orang tua harusnya menjadi teladan, membimbing orang muda. Dan orang muda harus menjadi teladan bagi remaja, membimbing, mementori remaja. Dan remaja seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak. Maka remaja ini membimbing anak sekolah minggu. Tentu semua kerjasama. Jadi ada mentoring. Dan kita harapkan, dan saya sudah perintahkan kepada para pelayan, semua jemaat GPD Pemulihan harus memiliki mentor. Tapi saya lihat belum ada yang semua melakukannya. Ikuti, karena keluarga ini bukan keluarga Allah atau gereja ini bukan sekedar punguan per tahun. Yang penting iuran beres, hadir sekali-sekali, anggota per tahun. Bukan. Gereja itu keluarga. Semuanya dibentuk, semuanya diajar, semuanya mengikuti arahan Bapa dalam keluarga itu. Tetapi dengan pola yang sama, pola yang benar. Ya, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, abang si kakaan harus menjadi teladan bagi adiknya. Orang tua menjadi teladan bagi pemuda, pemuda menjadi teladan bagi remaja, remaja menjadi teladan bagi anak sekolah minggu. Seharusnya begitu. Kalau tidak bisa begitu, meskipun orang muda di depan ini semua ambil alih, maka jangan ada orang menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan, bukan masalah posisi. Haleluya. Karena orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang bisa menjadi teladan. Bukan soal umur. Tetapi sebenarnya seharusnya orang tua jadi teladan. Kalau tidak bisa lagi, maka kita disuruh belajar kepada anak kecil. Kalau kamu tidak bisa seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Maka orang tua, orang yang merasa sudah dewasa, orang yang merasa belum anak-anak, bukan anak-anak, maka harus belajar kepada anak kecil. Bertobatlah, kamu harus seperti anak kecil supaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi di hadapan Tuhan kita harus seperti anak kecil. Amin. Bukan sama orang, tapi
tapi di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Polos, jujur, tulus, suci, rendah hati. Jadi di mata Tuhan itu sama. Mau gubernur, presiden, tukang bodoh sama di mata Tuhan. Semua harus seperti anak kecil. Apanya? Bukan pengetahuannya, bukan badannya, bukan, tetapi sifatnya, hatinya, rendah hati, tulus, jujur, suci. Amin. Kalau tidak, kita belum bertobat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Makanya Yesus melarang, jangan halang-halangi anak-anak itu datang padaku, karena orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu dia berkata, kalau kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tak bisa masuk kerajaan Allah. Seharusnya orang tua yang menjadi teladan bagi anak kecil, tapi sekarang berubah, malah orang tua tak bisa menjadi teladan bagi anak kecil. Hanya di mana-mana orang, anak-anaknya bersemangat ikut Tuhan, bersungguh-sungguh, orang tuanya menghalangi. Makanya Tuhan marah, jangan halang-halangi anak-anak itu datang padaku. Karena banyak menghalangi, bisa juga orang tua. Ya, maaf, ada juga saudaraku. Apa yang kau sibuk-sibuk di gereja? Lalu dikutip oleh orang tua, inilah kelemahannya. Mentang-mentang sudah rajin ke gereja, lalu itu sudah dipakai alat untuk menghantam anaknya. Kau sudah rajin gereja, sudah melayani, nyuci piring pun masih belum bersih. Ya itu jangan jadi dibikin alasan untuk menghalangi anak-anak. Memang sebelum dia ikut Tuhan rajin pun, memang belum bersih dia mencuri piring. Tapi caranya harus benar. Kalau kita menghadapi masalah dengan cara yang tidak benar, masalah tidak selesai, masalah bertambah banyak. Makanya kita jadi bermasalah. Lalu akhirnya tidak boleh lagi gereja. Apa itu gereja-gereja? Akhirnya di rumah lagi dia terus main HP lagi di rumah, main Facebook lagi dia. Lalu pergi dia ke geng anak-anak yang gak jelas. Bukan begitu. Hanya kita harus ajar. Kita beritahu sama mentornya, kalau diingati pelannya, anakku ini sudah rajin ibadah, aku bangga. Coba kalau dicipin kepecahan dibikin. Ya diajarilah, tapi pembimbingnya kolaborasi dengan orang tua. Nah, kau harus menjadi teladan. Karena kau sudah melayani, kau harus menjadi teladan. Jangan pecahi. Belajar. Begitu caranya. Sehingga selesai masalah, tidak tambah masalah. Sehingga kita tidak bermasalah. Karena kalau larang anak menggunakan gereja, tambah masalah. Kalau nggak ke gereja, kemana dia? Ya udah, kan jelas itu di luar sana kan. Nah, oleh sebab itu jangan salahkan gereja. Siapa mentormu? Apa itu kau diajarin? Siapa pendetamu? Gereja apa itu? Pindah gereja kita. Nah, mau kemana kau? Mana bisa pindah-pindah gereja? Iya kan? Bayangkan anak saya 4. Adalah dilihatnya kekurangan saya karena nggak teratur makan, lalu marah-marah. Bapak macam mana ini? Udah pindah bapak, pindah rumah. Itu kan bodoh sekali. Tapi secara rohani banyak kali anak Tuhan ini bodoh sekali. Ditinggali bapaknya, diangkatnya bapaknya orang lain. Karena kepentingan bapak orang lain, jadi dia kan anak main musik. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki kasih seperti orang tua asli kepada anak. Hanya dimanfaatkan. Kalau kau nggak bagus main musik, ditendangnya kau, lalu cari lagi gereja yang lain. Itu gitulah kau. Gereja jalan-jalan. Itu namanya anak yang hilang. Dia pergi ke rumah orang lain, padahal rumahnya yang ada. Amin. Jadi kita jangan anak yang hilang. Amin. Kita anak kandung, anak dalam rumah. Anak sekolah minggu sudah ngajari, anak burung, anak monyet di atas pohon. Anak Tuhan iya. Baru anak Malau di rumah Jalan Pelita 48. Iya kan? Ya, itu ada artinya. Amin. Ayo kita harus tahu bahwa gereja adalah keluarga. Yang membangun keluarga itu tidak bisa hanya ayah ibu, harus anak-anak. Kalau orang tuanya saja anaknya berantakan, maka rumah ini broken home namanya. Ya gereja yang rumah yang hancur.
Secara jasmani demikian. Cuma pola rumah jasmani kita, keluarga kita, itu kita pelajari dari Tuhan, dari rumah Tuhan. Amin. Makanya kalau kita sudah beres di rumah Tuhan ini, saya yakin kau akan beres di rumah tanggamu. Justru sebaliknya, kau nggak beres di rumah Tuhan ini, makanya kau nggak pernah beres di rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhan bicara, mengajar firman yang benar sempurna, yang mampu mengubahmu, sehingga kau berubah di rumah tanggamu, berubah di dalam masyarakat. Dan mereka melihat itu, kok bisa berubah ya? Aku udah tekun sekali beragama kami, tapi nggak berubah. Kamu kok bisa berubah? Nah, itulah bukti. Dan sehingga kita ceritakan, tanpa kita harus mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi mereka sudah melihat real. Bagaimana mungkin saya bisa berubah? Bagaimana mungkin anak yang bandel ini bisa berubah? Hanya Yesus yang melakukannya. Lalu mereka ketika kita bilang, ini karena Tuhan Yesus. Hebat kali ya. Biasanya kulihat orang Kristen sama aja kayak kami, lebih parah lagi. Kok kamu berubah ya? Nah, itu artinya Petra. Amin. Orang yang kuat, tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh oleh situasi yang buruk, justru oleh karena Tuhan melalui rumahnya dia dibangun menjadi Petra. Haleluya. Amin. Jadi kita harus menjadi Petra-Petra. Lalu Tuhan bilang, di atas batu karang ini gerejaku kubangun. Jadi saya punya gambaran ke depan bahwa orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, pemuda teladan bagi remaja, remaja teladan bagi sekolah minggu. Jadi kita sudah gampang mendidik anak sekolah minggu. Tidak perlu lagi kita harus turun menjadi seperti anak sekolah minggu, tidak perlu lagi belajar seperti anak kecil, karena kita sudah teladan. Kira-kira semua yang hadir ini sudah teladan seperti itu? Malah kulihat, maaf, anak-anaknya lebih rohani daripada orang tua. Harusnya jadi teladan. Maka Anda ada di GBD Pemulihan. Karena di sini saudara akan dipulihkan. Karena ada Tuhan di tengah kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah begitu polanya, orang tua menjadi teladan pada anak-anak, orang abang-abangnya teladan bagi adik-adiknya, maka saudara, rumah ini sudah disebut rukun. Sungguh alangkah baik indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan minyak dan berkat kehidupan selamanya. Sehingga gereja menjadi pusat peradaban, menjadi pusat segala kehidupan, menjadi pusat segala sumber berkat. Dan ada kehidupan berkat yang dilepaskan ke sana. Gereja menjadi teladan, menjadi pola, menjadi inspirasi, motivasi, menjadi contoh bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Akhirnya nanti gereja menjadi pusat kehidupan. Haleluya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang sempurna, sumber segala yang baik ada di rumahnya. Gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah tempat Tuhan memerintah. Kalau Tuhan memerintah, kerajaannya datang dan kita hidup di dalamnya, maka kehendak Tuhanlah yang jadi. Apa kehendak Tuhan? Kata Tuhan dalam Yeremia 29:11, rancanganku mengenai kamu adalah apa? Rancangan damai, bukan celaka, tapi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang lebih baik lagi. Hari-hari lepas hari bertambah indahnya, karena Tuhan selalu memberi yang baru. Amin. Makanya saya suka yang baru-baru. Haleluya. Saya dari Bali beli baju baru. Amin. Bukan berarti yang lama itu salah, tetapi selalu ada pergerakan kemajuan yang baru. Hatinya baru. Amin. Sikapnya baru, berkatnya baru. Kalau bisa selalu baru tiap hari. Tapi itu di dalam Tuhan, di luar Tuhan nggak mungkin. Ya, oke. Kita teruskan next. Jadi bukan gereja, bukan gedung, bukan organisasi, kitalah gereja. Saudaralah gereja yang sudah percaya Yesus dilahirkan di rumah rohani ini, tetapi kita harus dibangun menjadi gereja yang kuat, seperti yang saya bilang tadi. Maka saya harapkan semua yang hadir sebagai jemaat itu harus punya mentor. Amin. Karena kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada Nabi yang diutusnya.
Jadi mentor itu adalah yang diutus oleh Bapak rohani, sementara Bapak rohani adalah yang diutus Tuhan ke dalam hidup. Siapa yang menolak yang diutus sama dengan menolak yang mengutusnya. Maka siapa yang menolak Yesus, dia menolak Bapa. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, karena kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus diutus Bapa, dan kita harus mengikut Yesus, karena kita akan sampai kepada Bapa surgawi. Amin. Jadi seperti itu polanya. Jadi Anda harus punya mentor, karena satu orang tidak baik, dua orang makin bagus, dan apalagi lebih banyak lagi. Tidak baik seorang diri, apalagi dalam Tuhan. Satu tali bisa diputuskan, tapi kalau dua tali disatukan tidak terputuskan, tiga tidak terkalahkan, apalagi banyak, maka lebih dari pemenang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semua itu sebenarnya adalah pola-pola yang sudah harus kita bangun dalam diri kita. Maka mari kita terus bangun, karena Tuhan mau membangun gereja yang kuat. Haleluya. Jadi gereja itu orang percaya yang sudah ditebus Yesus, atau kita sebut keluarga Allah. Haleluya. Terus next. Kenapa kamu ya? Gambar siapa ini ya? Ya. Oke, lanjut. Jadi Tuhan datang ke dunia ini pertama-tama untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman, sehingga kita tidak perlu dihukum lagi, baik nanti setelah mati, baik selama di muka bumi. Jadi siapa yang dalam Kristus, tidak ada hukuman bagi dia lagi. Malah roh yang bekerja dalam dia membebaskan dia dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Kita ada dalam hukumnya Tuhan, yaitu hukum roh yang membuat kita di atas segalanya. Haleluya. Jadi dia menyelamatkan dan memulih. Dan yang kedua, dia mau membangun gerejanya. Karena gerejanya adalah tempat kediamannya di muka bumi, bukan hanya di surga, tempat dia memerintah sebagai raja segala raja. Maka gereja adalah tempat di mana dipraktekkan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah datang dan memerintah di gereja, maka seperti doa yang diajarkan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Itu di bumi maksudnya di rumahnya, di gereja, dalam hidup kita sebagai keluarga. Apa yang terjadi kalau hidup kita mengalami seperti di surga? Maka Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sakit penyakit. Malah Tuhan menyuruh saudara, kalau saudara sudah dibangun, menyembuhkan orang sakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Karena sesungguhnya Yesus adalah dokter segala dokter. Makanya pusat kesembuhan itu bukan rumah sakit. Pusat kesembuhan itu dari gereja. Mulai kesembuhan rohani, kesembuhan jiwani, kesembuhan badani, sampai kesembuhan kantong. Kanker, kantong kering juga. Kalau sakit, itu sakit juga hidup. Ya kan? Orang miskin itu menderita, tapi orang yang diberkati agak bersukacita. Apalagi rohaninya mantap. Haleluya. Jadi dia mau membangun kita. Ketika Tuhan membangun gereja perjanjian lama melalui keluarga Abraham, maka Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah lah yang menjadi sumber berkat, tapi dia membangun keluarga Abraham menjadi gereja. Cuma belum disebut gereja itu, tapi sebenarnya seperti itu gambarannya. Sehingga Tuhan bilang, aku akan memberkati kau dan keturunanmu, olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Jadi Tuhan memberkati bangsa-bangsa melalui keluarga Abraham. Sekarang Tuhan akan memberkati keluarga besar kita, desa kita, kota kita, bahkan bangsa kita melalui gereja. Karena Tuhan ada di gereja, dan gereja menjadi sumbernya adalah Tuhan. Amin. Jadi bukan kita yang belajar kepada dunia, dunia yang belajar kepada kita. Karena Tuhan sang penguasa dunia mengajar gerejanya. Mereka nggak tahu, mereka belum rumah Tuhan, kita yang rumah Tuhan. Makanya kita ditunggu-tunggu oleh semua makhluk. Mana sebenarnya Tuhan itu? Dan dia akan menampilkan nanti kita kalau sudah terbangun. Nah, mereka akan tahu siapa Tuhan itu melalui kita, sebab kita menyatakan, memanifestasikan
secara real siapa Yesus Tuhan Juru Selamat. Bukan sekedar kata-kata, tapi memang betul-betul menjadi bukti. Ketika kita katakan kepada mereka, Yesus Kristus Tuhan bisa menyembuhkanmu, dan kalau kamu mau, engkau akan disembuhkan. Dan mereka tidak perlu melihat sosok Yesus langsung muncul seperti di depan murid-murid, tapi Dia akan menyatakan diri melalui kita. Maka demi nama Yesus, bangkit, berlarilah, maka dia sembuh. Haleluya. Mereka akan berkata, luar biasa Tuhan Yesus. Lalu kita tanya, siapa yang menyembuhkanmu? Yesus. Dan dia akan mengalami sudah imannya melonjak. Dunia membutuhkan itu. Maka gereja harus kuat dan dibangun kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Alam maut tidak bisa menguasainya. Alam maut itu alam dari si jahat, si neraka, si iblis. Karena iblis ada di kerajaan maut. Ya. Tapi justru kerajaan Allah datang di muka bumi karena kita cari kerajaan Allah, menerima kerajaan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, lalu kehendaknya jari di bumi, di gereja seperti di surga. Di surga ada orang sakit gak? Ada orang susah gak? Maka di gereja. Tapi Pak, di dunia ini banyak masalah. Boleh banyak masalah, asal kau jangan bermasalah. Apa maksudnya Pak? Iya, di dunia ini penuh masalah, tapi tidak harus bermasalah. Apakah orang berkata padamu, hei orang gila, kau langsung gila? Nah, kalau kau terima perkataan itu, lalu kau stres, lalu kau sakit hati, lalu kau tersinggung, lama-lama kau gila. Bukan karena dia orang itu bilang kau gila, memang dia sudah gila. Tapi bukan mesti orang itu kau bilang gila, orang itu bilang kau gila, jadi gila. Kalau kau tidak bermasalah, bermasalahnya kau sombong, kau mulai tersinggung. Kalau harga dirimu terlalu tinggi, seolah-olah kalau dibilang orang kau gila, harga dirimu sudah hancur debu. Siapa yang bilang? Karena orang itu yang bilang, bukan Tuhan yang bilang. Tapi kau ikuti, lalu kau stres. Wah, aku dibilang gila, padahal cantiknya bajuku, sekolah aku tinggi, padahal aku dihormati. Nah, kau stres, gak bisa tidur, kau sakit hati, kau tersinggung, akhirnya betul-betul kau jadi kacau. Jadi masalah itu tidak masalah kalau kau tidak bermasalah. Kalaupun masalah itu kita hadapi dengan cara yang benar, masalah itu mendatangkan kebaikan. Ibarat sparring partner. Ada orang yang mau bertinju kelas dunia, lalu dibukinnya di dalam apa itu namanya, karung, dibuatnya di situ pasir. Lalu dia mulai tinju itu, duk sampai merah-merah berdarah-darah tangannya. Jangan bilang dia bodoh. Dia sedang melatih tangannya supaya keras, nanti kalau ninju lawannya dia langsung jatuh. Lalu diajarnya juga sparring partnernya orang. Pernah lihat orang latihan tinju orang kan, lalu main betul-betul bertinju, puk kena bukan puk. Jangan saudara bilang itu bodoh. Dia sedang melatih dirinya. Nanti kalau sudah di ring benaran dalam pertandingan, jangan sekali pukul langsung dia roboh. Dia harus dilatih puk. Wah, harus mulai kebal gitu. Jadi Tuhan kadang-kadang izinkan masa datang supaya sepanpak dan kita terapkan firman cara yang benar. Puk. Sekali-sekali kalau kita bertobat kita, Tuhan ampuni agar yang ulangi. Puk. Akhirnya kita menang. Lebih dari menang. Maunya anak Tuhan sungguh-sungguh gak ada lagi masalah. Tapi ternyata Pak, kalau mulai aku ikut doa, mulai aku rutang, mulai aku ikut puasa, mulai aku ikut melayani, tambah masalah aku makin banyak. Tak mau aku Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, dicobai sama Tuhan. Mundurlah aku. Mau kemana kau mundur? Aku coba saudaraku masuk ke jalan yang sempit, lalu mentok di depan, aku harus mundur bawa mobil ini. Susah kali mundur. Apalagi jalannya pas-pasan. Maju aja orang bisa tabrakan, apalagi mundur saudara. Jadi jangan pernah mau mundur. Mundur itu susah. Haleluya. Kalau mundur mengambil ancang-ancang supaya melompat lebih jauh, bagus sih. Tapi kalau sebenarnya mundur itu tidak baik. Amin. Jadi jangan bilang makin sungguh-sungguh aku Pak berdoa, makin banyak masalah tantangan. Kayak mana ya Tuhan ini? Tuhan udah disalahkan. Enggak. Ya, Tuhan itu enggak pernah salah. Kalau Tuhan itu pernah salah, dia bukan Tuhan. Dia hantu. Haleluya. Jadi makanya
Di dunia ini oke, banyak masalah, banyak datang, tapi itu tidak menjadi masalah kalau kau sendiri masalah. Amin. Hanya kau harus dibangun menjadi dunia yang kuat. Alam maut tidak bisa menguasaimu. Itu kata Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menang lebih dari. Ayo lanjut. Tuhan memulai dari siapa? Menggenapkan rencananya melalui keluarganya, yaitu kita. Ya. Jadi Tuhan sekarang memulai dari sini, ya kan? Engkau selamat, dibangun di rumah Tuhan, lalu nanti lanjut ke rumah tanggamu. Engkau dan sesi rumahmu, baru nanti tetanggamu dan seterusnya. Dari Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Lanjut. Ya. Contoh, Tuhan memulai dari keluarga Adam. Ya. Terus sekarang dimulai dari keluarga Kristen atau gereja, ya. Tuhan memberkati Abraham setelah menciptakan mereka menurut gambar rupa Allah, lalu mereka disuruh beranak cucu, bertambah banyaklah, kuasai bumi. Artinya supaya kerajaan Allah menguasai bumi supaya kehendaknya terjadi melalui keluarga Adam. Tapi Adam gagal, sehingga dia memilih lagi keluarga yang lain. Ya, teruskan. Dia memilih keluarga Nuh. Keluarga yang lain hanya beranak cucu banyak di muka bumi, tapi tidak hidup di dalam polanya Tuhan. Tuhan bilang, nyesar, aku tidak ingin banyak anak manusia seperti ini. Tak ada sampai buat dosa sampai ke langit katanya. Aku akan basmi itu, aku akan mulai rencanaku di muka bumi seperti di surga. Aku mulai dari keluarga Nuh, lalu dengan air bah semua mati. Lalu mulai dari keluarga Nuh 8 orang. Tuhan sedang memulai akhir zaman melalui gereja, keluarga Allah. Amin. Jadi kalau gereja pun tidak bisa lagi, udahlah habis semua, ya. Tuhan mulai dari keluarga Nuh. Jadi pernah dulu semua manusia dihabisi, dan Tuhan memulai lagi dari keluarga. Jadi Tuhan memulai dari keluarga. Semua rencana penyelamatan rumah tanggamu dimulai dari keluarga Allah di sini. Mungkin anak lebih dahulu, tapi anak yang percaya dibangun menjadi kuat sehingga seisi rumahnya diselamatkan, dan seterusnya nanti akan berkembang. Dan terus, lalu setelah itu sekarang keluarga Kristen. Next, keluarga Kristen, yaitu kita sebagai gereja. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Jadi supaya keluarga kita ini dibangun menjadi kuat, mulai dari keluarga rohani di sini sampai keluarga kita secara jasmani, maka ikuti pola itu. Semua orang yang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Allah harus berfungsi. Apa yang terjadi? Anakmu 12, merana 12, narkoba 10 sadar. Berarti berapa? 23. Satu main HP, satu nangis, satu narkoba, satu gimana deh. Saya yakin umur 40 bapaknya pasti stres dan mati umur 45. Ya kan? Tapi kalau keluarga yang betul-betul bagus, gak apa-apa. 23 anaknya, satu jadi presiden, satu jadi gubernur. Iya, artinya semua luar biasa. Kalau banyaknya, tapi nggak jelas semua, pening. Maka untuk itulah semua harus berfungsi di keluarga itu di bawah aturan bimbingan kepala keluarga, dan kepala keluarga ini dibimbing oleh Tuhan. Amin. Jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, yang diberkati Tuhan, indah, ya, seperti surga. Terus, jadi Tuhan menyuruh membangun baik, membangun tempat bagi Tuhan. Mulai dulu Tuhan ingin memulai dari keluarga, mulai dari gereja, tempat di mana dia mau untuk meletakkan kepala. Maka gereja itu disebut tubuh Yesus kepala. Dia tidak punya rumah, dan dia mau rumahnya adalah gereja kita. Bangunnya, aku akan mendirikan jemaat, yaitu orang-orang yang dibangunnya karena percaya pada Yesus. Dan kalau Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi kepala rumah, ya, tinggal di rumahnya, apa ibadah yang mereka sebut
disebut bait suci pada zaman itu cantik sekali karena kecintaannya. Dilapisinya pakai emas semua. Itu gambaran kalau Tuhan sudah tinggal di rumahnya, tinggal di GPD Pemulihan RC Ranto Perapat, nggak begini lagi tempat ini, nggak begini lagi hidup kita. Bahkan Alkitab bilang lebih megah dari tempat yang dibangun oleh Salomo. Contohlah, mana ada orang kaya yang punya uang katakan 30 triliun lalu membangun rumahnya 4 kali 5 dari papan dan atap rumbian. Itu membuat dia dihina nanti. Dia akan bangun rumah yang bagus. Ada orang kaya, saudaraku, dia sampai kamar mandinya aja berbiaya ratus juta. Mana itu kamar mandi ratus juta ya? Itu bak mandinya, air panas di dalamnya, semua keran-kerannya harga-harga yang mahal semua. Ratus juta. Karena dia kaya, penghasilannya 1 miliar 1 bulan. Bayangkan, bukankah Tuhan lebih hebat? Kalau dia membangun hidup kita sebagai rumah Tuhan, saudara bayangkan, lebih megah dari rumah yang dibangun oleh Salomo untuk Tuhan. Amin. Tapi cari dulu kerajaan, semua itu akan terjadi. Itu sebabnya, karena dalam kerajaan Allah nanti Tuhan akan mengerjakan banyak hal yang tak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Tuhan. Dan kalau kau percaya, bagimu pun juga mungkin. Karena tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu Tuhan bilang begini seterusnya. Lanjut Hagai tadi ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi kalau kita tidak bangun hidup kita sebagai gereja, tidak bangun kerohanian kita, tidak bangun gereja ini, tapi kau bangun hidup secara jasmani, kau bangun rumahmu bagus-bagus secara jasmani, kau bangun kehidupan jasmanimu hebat-hebat, Tuhan marah, Tuhan sedih, Tuhan bilang, kau bangun rumahmu, tapi kau biarkan kehidupan rohanimu, rumah rohani dan Tuhan, lihat keadaanmu. Kalau kita baca di kitab Hagai, kau makan tapi tidak pernah kenyang, kau minum tetap haus, kau punya pakaian tapi kedinginan, kau bekerja akan sia-sia, kau akan menanam dan menabur tapi hasilnya sedikit. Lihat keadaan. Makanya saya dari ayat ini saya termotivasi. Saya sudah membangun beberapa gedung gereja dan saya belum membangun rumah saya sendiri. Saya dulu nempelkan di sini. Sampai ada pendeta di Sudi dari Jakarta bilang, "Mana Pak pendeta di rumahnya gini?" Karena saya bikinnya di sini dulu itu. Ini kan rumahnya dulu agak naik dia sini dia. Dan inilah ini pas ini. Itulah dulu rumah kami. Ya, sementara aku sudah bangun gereja-gereja di mana-mana. Karena aku terinspirasi dari sini. Harus Tuhan duluan. Haleluya. Terus, nah, saudaraku, setelah nggak muat lagi, baru kami bergumul. Akhirnya udahlah sekali bangun lagi. Terbangunlah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi artinya kalau kita sudah bangun rumah Tuhan, Tuhan pasti senang, Tuhan pasti memberkati. Dan akhirnya Tuhan membangun rumah kita. Amin. Salomo membangun bait suci baru istananya. Nah, oleh sebab itu jangan abaikan kehidupan rohanimu itu maksudnya. Harus bangun itu dulu. Jangan abaikan rumah Tuhan ini, harus bangun dulu. Maka saudara yang kekasih, saya rumah sudah saya bangun. Saya pikir harus lebih bagus lagi gedung ini. Amin. Maksud saya bukan hanya sekedar fisiknya, tetapi itulah ekspresi. Karena cintanya Daud dan Salomo terhadap Tuhan, sehingga diekspresikan bangun tempat ibadah di bait suci. Salomo itu dari dilapisi dengan emas dengan demikian rupa. Dia pilih kayu, itu kayu yang termahal, namanya kayu apa? Apa itu yang paling bagus itu pohon aras dari dibangun datangkan. Itu kayu yang lebih bagus, bukan jati aja, lebih dari jati. Bangun dilapis emas semua. Itu ekspresi kecintaannya terhadap Tuhan.
Rumah ini disebut bait Allah, rumahnya Allah, harus yang terbaik. Dan Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Kalau tidak, lihat keadaanmu. Jadi saya mulai dari situ. Makanya saya malah waktu kami tidak punya uang dulu mau bangun rumah sendiri, karena tanah itu dulu punya orang Cina tempat kami sekarang 300 juta nggak kurang. Padahal rumahnya rumah kotak itu udah pecah-pecah, nggak bagus, kecil. Dari mana uangnya Tuhan? Kalau harus bangun. Kalau dibilang apapun ceritanya harus kita ambil itu, karena nanti parkir kita kemana? Ini dulu belum tanah kita ini, nggak mau dijual karena warisan. Gimana parkir? Jadi harus. Tapi saya bilang uang, akhirnya berdoa, saudara. Berdoa. Sempat saya berpikir secara manusia, ya kontraklah 5 tahun. Kontrak itu mana lagi kontrak? Di 5 tahun berdoa bisa lebih tanah. Ibu bilang enggak. Sempat diambil orang itu, mana parkir kita nanti? Lalu akhirnya ya juga, karena tanah itu sama sampingnya enggak. Oh ya juga, nanti bangun rumah kita di sana, walaupun nggak dikasih dibeli ini, masih ada parkir sampingnya. Itu saya. Tapi 300 juta pada waktu itu sangat mahal. Hanya tanahnya, belum urus sertifikatnya, belum bangunannya. Tapi ibu bilang pokoknya harus ditambah. Kalau saya pikir gampangnya, kontrak 5 tahun, katakan 6 juta kan 5, 30 udah beres. Nanti 5 tahun lagi berdua kumpul uang di tanah. Tapi benar juga ibu ini bilang, ya sempat diambil orang itu, di mana parkir kita. Nah saudaraku, dan akhirnya saya putuskan, Tuhan nggak tahu lah, pokoknya ambil. Saya seperti itu, dan Tuhan membela. Amin. Ini selesai dengan lampu tanpa terkendala, walaupun semuanya karena berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi disitulah makanya saudara harus mengutamakan membangun rohanimu dulu. Rumah Tuhan itu bicara kehidupan rohani kita. Amin. Bahkan saya bilang pernah di Padang Halaban, rumahmu sudah bagus-bagus, tapi tempat ini kurang bagus. Ayo kita bangun tempat ini, ruang ibadah. Ada yang melawan. Itulah Bapak ini. Nah, dipikir-pikir, kadang lihat yang melawan ini, yang beribut ini, udah diberkati, udah punya mobil, usahanya mantap, rumahnya sudah bagus, tapi gedung gereja bocor-bocor kecil pula karena rumah yang kita rombak dulu kan. Marah dia, mobil dia, sama panitia. Pak pendeta itu gampang-gampang dia bilang-bilang. Akhirnya saya dengar laporan, Pak ada yang ribut, siapa yang ribut sih Anda? Membangun gedung gereja jadi ribut, gak perlu saya bilang. Oke? Beritahu sama dia, Pak Gembala batalkan. Saya batalkan, tidak jadi membangun. Apa yang terjadi setelah itu? Memang saya agak marah waktu itu, tapi tidak sakit hati. Ya, orang yang ribut ini bukannya orang miskin, sudah diberkati. Tapi karena sudah bocor gedung gereja, harus kita bangun. Lalu saya sampaikan kebenaran ini. Dia ribut mempengaruhi yang lain. Yang lain pun terpengaruh. Akhirnya daripada ribut, untuk apa bangun gedung bagus-bagus, orangnya ribut? Udah, batalkan sendiri. Ya, akhirnya sudah dibatalkan. Kira-kira 1 bulan kemudian, si orang yang ribut ini telepon saya nangis-nangis dari kota Bandung. Pak, ada apa? Aku di Bandung Pak. Ngapain di Bandung kok nangis? Ada apa? Cerita. Nah, saya harus operasi bypass jantung Pak. Harus dibutuhkan 110 juta Pak. Langsung pikiran saya. Waktu itu saya bilang paling kita nanti kalaupun pukul rata 7 juta satu orang, tapi kita nggak pernah mau memaksa orang sendiri. Ya harus kehilangan 110 juta untuk operasi bypass, kalau nggak mati anak. Suruh kau membangun rumah supaya keadaan lebih bagus, kau nggak mau, akhirnya hilang. Makanya jangan coba-coba abaikan pembangunan rumah Tuhan. Dan kita nggak pernah memaksa orang kan? Hanya kita kalkulasi, kita ada sekian keluarga, kita butuh 80 juta. Kalau seandainya dibagi ini berarti 7 juta per keluarga. Tetapi bukan begitu maksud saya. Siapa yang memberi banyak akan diberkati, siapa yang mau diberkati lebih banyak, berilah yang terbaik. Itu aja, tidak ada main patok-patok. Waktu saya bilang setuju, diam semua. Saya pikir ini mantap, diam itu berarti setuju. Saya pikir begitu. Tapi di belakang ribut mereka. Ngapain bangun gedung gereja ribut, saya bilang. Makanya waktu membangun gedung gereja sama rumah, saya bilang jangan ada yang ribut.
Kalau kau mau beri, beri saja, nggak mau jangan ribut sendiri. Dan akhirnya saudaraku, itulah yang terjadi. Habis 110 juta. Akhirnya karena jantungnya pun nggak normal, mati juga itu anak saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, padahal kalau rumah Tuhan dibangun, lihat keadaan. Apa keadaan kita kalau rumah Tuhan? Terjadilah kerajaan Allah di bumi seperti kehendak Allah di bumi seperti di surga. Mungkin dia didoakan akan sembuh. Haleluya. Karena dia nggak percaya mungkin. Mana dia saudaraku setelah sudah mentok baru telepon. Dia pikir hamba Tuhan itu pendeta yang diutus kepada dia itu tidak lebih hebat dari dokter. Tuhan itu lebih hebat dari dokter. Orang yang diutusnya lebih hebat dari dokter. Masalahnya kau percaya atau enggak, itu aja. Nah, supaya kau percaya kau harus mengenal. Mana bisa kita percaya sama Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan? Makanya cari Tuhan. Mau nggak kau memberikan kunci rumahmu kepada seorang, jaga rumahku ya, di kamar itu ada uang 30 juta ya, ada emas di bawah kolong tempat tidur. Nah, jaga dulu. Kau nggak percaya, mana mungkin kasih kan? Kau harus mengenal orang ini betul-betul berani. Demikian juga kita kenal Tuhan, kita kenal pemimpin kita, baru kita percaya. Dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal pemimpinnya, dia nggak percaya. Dia lebih percaya sama dokter Subroto Lee, dokter spesialis jantung, lebih percaya. Dan dikasihnya 110 juta, pun sebentar sehat, akhirnya mati juga. Tapi kalau dokter, segala dokter yang menangani itu bukan hanya sembuh, tapi diberkati dia. Haleluya. Buktinya Tuhan menyembuhkan total penyakit Ayub dari yang gak mungkin bisa disembuhkan lagi, tambah sudah sembuh, tambah umur 140 tahun. Itulah kalau Tuhan. Amin. Maka percayalah pada Tuhan dan orang yang diutus ke dalam hidupmu, sehingga engkau tetap teguh. Amin. Tapi banyak juga jemaat belum percaya sama Tuhan, sama Bapa rohaninya, karena belum mengenal, ya kan? Maka mengenallah. Kita nggak bisa dekat sama Tuhan kalau kita nggak mendekat. Kita nggak bisa dekat dengan pemimpin kita kalau kita nggak mendekat. Amin. Tuhan mau mendekat, pemimpin mau mendekat, tapi harus segera mendekat juga. Dengan mengenal kita akan percaya. Dengan percaya kita akan bisa menerima anugerah. Amin. Jadi jangan. Itu sebabnya apa yang sudah saya sampaikan ini betul-betul saya alami. BPD Pemulihan itu sempat ada 13. Ya, semua terbangun dengan bagus. Biayanya wah sudah besar sekali. Udah miliar. Ya kan? Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, terakhir baru rumah saya dibangun. Itu pun karena tempat ini harus, kalau ini dibangun di mana kita? Aku bilang kontrak aja, aku bilang karena nggak ada uang waktu itu. Aku bilang enggak, harus ambil. Waktu tantangannya uangnya besar. Dan yang kita bergumul, Tuhan baik. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Tuhan kita hebat. Amin. Jadi jangan biarkan dirimu dibatasi oleh pikiranmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, fisikmu, uangmu, situasimu. Tembus terus keterbatasan itu. Bangun manusia rohanimu, kau akan bisa menerobos keterbatasanmu. Kau bisa melihat apa yang tidak dilihat orang, kau bisa menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau orang, dan kau bisa mengalami kemustahilan. Itulah maksudnya manusia roh kita. Itulah yang mau dibangun Tuhan dalam diri kita. Tidak pantas Tuhan bilang tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kalau Tuhan sih semua mungkin, tapi kalau kau percaya semuanya mungkin juga. Lanjut. Gereja yang dibangun Yesus adalah gereja yang didirikan di atas batu karang sekokoh itu. Alam maut tidak bisa, karena Tuhan bilang bukan hanya bumi, langit akan kugoncang sekali lagi. Maksudnya tidak ada yang tidak tergoncang kecuali orang yang dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Makanya disuruh kita cari kerajaan Allah. Haleluya. Iya. Kita tidak tergoncangkan dengan penyakit. Sekarang ngeri-ngeri orang. Baru aku salaman, bentar lagi lah dia di Facebook mati dia. Umurnya di bawah aku semua. Tadi terkakak ngomongnya begitu sehat, kuat.
mati dia. Matinya jelek lagi kulihat. Sampai aku kenali mayatnya. Hebatnya matinya, pokoknya jelek lah. Ada orang matinya tangannya gini, harus diis sampai patah baru lurus. Ada orang mulutnya harus diselotip. Mungkin waktu hidupnya cerewet kali dia kan jalir dia terus selotip. Jelek kali dia. Kalau bisa mati kayak tidur tenang sama gitu kan. Haleluya. Salah satu contoh yang bagus kita contoh dengan sangat sederhana itu Bapak C.C. Muro itu meninggalnya bagus. Aku saya sering ceritain, senyum lebih ganteng dia waktu meninggal daripada waktu hidupnya sendiri. Waktu hidupnya mungkin masih mau marah dia kan, pegang muka. Tapi waktu meninggalnya sendiri nanti kali dia fotonya. Ada orang ngeri kali yang pakai ketakutan. Nah dia berdoa dulu kan. Jadi bukan makanya bagaimana kau hidupmu nanti matamu akan kelihatan. Amin. Amin. Hati-hati jangan sampai kena jantung koroner. Jantung koroner itu ngeri, ya langsung habis. Gak ada kesempatan untuk nang, pum. Ada beberapa kawan saya, ya kan? Waktu masa-masa, makanya apalagi hamba-hamba Tuhan, ngeri saudara, karena Tuhan sudah percayakan dia firman dan segala macam. Jadi kami waktu pemilihan aku mencalon jadi ketua, lalu dipanggilnya, ayo kita kumpul, banyak para pendeta kumpul. Ayo kita satulah supaya kita nanti membangun DPD. Saya bilang oke. Nah siapa jadi ketua nggak ada keputusan. Oke lah nantilah ya. Yang penting kita sama. Oke. Lalu oke ya berdua kami selesai. Lalu mau pulang bubar. Ada 2 orang bilang, kita tadi komitmen dari hadapan Tuhan ya. Ijulun tuh kita mengatakan orang-orang memang. Saya bilang iya. Yang lain bilang iya. Sekali lagi si kawan bilang, hati-hati ya. Ini kan tadi depan Tuhan kita ngomong ya. Jangan hati-hati ya. Iya. Lalu hanya 2 minggu lagi udah disuruh kawannya menelepon saya, Pak, kami sudah rapat di sini katanya. Apa rapat kamu kok nggak diundang saya? Kan kita sama enggak Pak? Katanya si Agung ketua, jadi Bapak terserah. Kan bukan begitu kesepakatan saya bilang. Nah akhirnya saudaraku yang lain membelot-belot dan saudaraku tidak berapa kemudian datanglah malaikat maut. Langsung COVID dia langsung. Ya, berani dia bilang di hadapan Tuhan ya. Hati-hati. Jangan coba ngomong di hadapan Tuhan dengan cara dia. COVID langsung. Lama, Amin. Apalagi sudah pelayan, hati-hati lah. Kau banyak dipercaya, kau banyak dituntut. Tapi jangan takut. Kalau kita hidup rendah hati, kita akan menang. Amin. Orang rendah hati tidak terjatuhkan. Makanya kelemahan kita adalah kesombongan. Harga diri dibangun terlalu tinggi. Kalau kau masih murah tersinggung, sakit hati, sombong, itu kelemahanmu. Kau belum gereja yang kuat. Maka kau harus belajar seperti anak kecil supaya kau selamat dan hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Kadang-kadang kita orang tua tanpa sadar jadi sombong. Kenapa? Lebih pengalaman, lebih banyak uang, lebih dewasa, lebih jadi sombong. Lalu kita lihat anak, dari lebih, enggak. Kita lebih untuk menolong orang lain, bukan untuk disombongkan. Nah, jadi justru sombong itu awal kejatuhan kehancuran. Makanya belajarlah kepada anak kecil, karena anak kecil nggak pernah sombong. Pernah nggak saudara lihat anak kecil stres dia duduk di pojokan? Dek, umur 3 tahun. Oh kenapa? Aku sedih. Kenapa sedih? Mama aku bilang bodoh kali kau, sakit hati aku. Kali itu nggak pernah dibawa ke hati itu. Berantem samanya, pupuk, pecah bibirnya. Oh akhirnya dibawa ke rumah sakit dijahit. Nah waktu dia ini
sakit nangis dia, aduh mama, mamanya yang apa saudara bilang, marah-marah. Makanya aku bilang jangan kau bergaul sama keluarga dari situ, sampai ke keluarga. Lalu didengar orang tuanya, kau bilang keluarga berkelahi. Udah selesai itu, udah kira-kira 2 jam lagi, orang tuanya lagi asik memasak semua, karena anak ini main-main lagi sama orang menunggu dia pecah itu. Ayo, cas. Orang tua yang lihat langsung berdiri, rambutnya. Udah aku bilang jangan berkelahi. Jangan kawani dia lagi. Awas kau kawani, ditarik anaknya. Anak-anak gak mau seperti itu. Kita orang tua, orang yang menganggap dirinya dewasa. Anak kecil itu polos, jujur, bersih, rendah hati, gak ada dendam. Maka anak itu kalau tidur ya tidur aja, kecuali digigit nyamuk baru dia nangis atau kotoran. Kalau tidur aja. Tapi ada orang dewasa tidur aja gak bisa. Kalaupun tidur dipaksa mukanya tetap kembali tidur. Bayangkan tidur aja. Lalu sampai minggu, mimpi dia kan, dan terbawa ke alam tidur. Awas kamu. Lalu gitu kau ya. Kau ngomong-ngomongnya ya. Kau gosip-gosip ya. Tetap ya. Bapak, ibu-ibu. Berbahagia orang yang suci hati. Mereka akan lihat Tuhan. Amin. Iya, ilmu boleh tinggi, pengalaman boleh hebat, umur boleh hebat, kedudukan posisi segala macam boleh hebat, tapi hati harus minimal seperti anak kecil. Kalau bisa seperti Yesus. Amin. Ini orang kuat, tapi kalau sombongmu, murah tersinggungmu masih ada, irimu masih kuat, itu kelemahanmu. Kau sedang bermasalah, begitu datang masalah, kau tambah masalah. Saya bukan masalah yang datang itu, memang kau sudah bermasalah. Kau sudah bawa bensin, kau datangi api, yang terbakar lah kau. Gitu ceritanya kan. Maka kurangilah masalah. Mulai dari dirimu. Dan firman itu mengubahmu dari pemarah jadi perampok. Jadi murah tersinggung, jadi murah tersembunyi. Dari sakit hati akhirnya mengasihi. Dari dendam murah mengampuni. Dari pelit suka membantu orang. Itu waduh luar biasa. Nah itulah orang yang kuat. Amin. Karakternya kuat, imannya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya kuat, uangnya pun kuat. Orang kuat akan menang. Ayo bersama saya katakan, suci itu bersih. Bersih itu sehat. Sehat itu kuat. Kuat itu menang. Menang itu bahagia dan berhasil. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Itu yang sedang Tuhan kerjakan di sini. Nah, kalau Tuhan mau kerjakan itu, jangan halangi firman datang. Nah, Tuhan bekerja berdasarkan firman yang kau terima dalam hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi satu. Diterimalah firman itu terus, menerobos hati pikiranmu, masuk ke hatimu, disimpan, dipegang, dideklarasi, diimani. Roh Kudus bekerja menggenakan firman itu, sehingga engkau seperti rumah di atas batu karang, digoncang tapi tidak tergoyah. Dan itu yang Tuhan mau. Amin.